Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi welcome back buat teman-teman yang kemarin sudah ikut hari pertama dan welcome buat teman-teman yang baru hadir, baru gabung ya. Dan hari ini kita akan belajar kelas kata baru namanya adalah conjunction atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya kata hubung atau konjungsi ya teman-teman. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib ya. Jadi kadang ada, kadang tidak. Atau bisa dibilang ada syarat kapan kita memakai conjunction. Ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kemarin sudah kita singgung sedikit kapan kita pakai conjunction. Nah, tapi hari ini kita akan lebih perjelas lagi gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja, sebentar saya cek dulu untuk PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya sudah benar? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, conjunction atau kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah konjungsi atau kata hubung, teman-teman. Nah, tentunya fungsinya adalah untuk menghubungkan. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah dua subjek, dua predikat. Nah, jadi sebenarnya di dalam kalimat, kalau ada lebih dari satu subjek predikat itu tidak apa-apa. Ya, dan kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat itu disebut dengan kalimat majemuk. Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman nanti ingin memasukkan atau memiliki lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat, maka teman-teman wajib mencantumkan atau menggunakan kelas kata yang disebut dengan conjunction ini. Atau kalau dibalik ya, teman-teman, conjunction ini tidak dibutuhkan kalau subjek predikatnya cuma satu. Tapi kalau subjek predikatnya lebih dari satu, disitulah kita butuh conjunction. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman tulis di chat ya, seumpama kalau teman-teman menemukan pola soalnya itu berupa conjunction subjek predikat, koma, titik-titik. Nah, kira-kira apa yang harus teman-teman cari di pilihan A, B, C, D? Susunan apa, teman-teman? Ditulis di dalam di chat, jangan takut salah ya, teman-teman coba dulu. Iya, betul sekali, Mr. Fuad. Yaitu kita perlu subjek predikat lagi, teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau di dalam kalimatnya nanti memiliki satu conjunction atau memiliki conjunction, maka diperlukan subjek predikat lebih dari satu, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti subjek predikatnya ada dua seperti ini. Lagi teman-teman, seumpama kalau teman-teman di soal menemukan subjek predikat, kemudian ketika ditarik ke belakang lagi, di setelah titik-titik ada predikat lagi. Nah, berarti kira-kira di titik-titik di situ apa yang harus kita carikan di pilihan A, B, C, D supaya kalimatnya lengkap? Iya, betul sekali. Conjunction dan juga subjek. Atau ada beberapa kasus yang hanya conjunction saja. Nanti saya jelaskan ya, teman-teman. Tapi secara umum, dari yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman, kalau ada satu conjunction, maka subjek predikat harus lebih dari satu. Maka kalau ada subjek predikat, titik-titik predikat, kita carikan subjek untuk predikat yang kedua dan juga conjunction yang menghubungkan dua SP-nya nanti, teman-teman. Karena itu adalah fungsi conjunction. Gitu ya. Jadi nanti susunannya menjadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Terakhir ya, teman-teman. Jadi seumpama teman-teman di soal menemukan pola berupa subjek predikat, conjunction subjek, titik-titik. Nah, ini gampang sekali. Apa yang harus teman-teman carikan di titik-titik di situ, teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi kita perlu mencarikan P atau predikatnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya konsep penggunaan conjunction itu sesederhana ini. Di soal structure TOEFL itu kemungkinan-kemungkinannya ya seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, cuman masalahnya di sini adalah sebentar. Apakah suara saya menggema atau ada dua, teman-teman? Apakah di semuanya atau hanya di Miss Rara saja? Oke, di Miss Najma tidak ya. Very clear di teman-teman juga yang lain tidak ada. Berarti gini, Mr. Ras, coba dicek eh, pengaturan audionya ya, terutama di Zoom sama di laptop. Karena Zoom kan kadang dia aplikasi eksternal ya, teman. Artinya kita menginstal ke laptop kita atau di handphone kita. Nah, biasanya dua-duanya itu jalan. Jadi audio dari laptop keluar, audio dari Zoom juga keluar. Nah, bisa di eh, rubah pengaturannya ya di satu saja seperti itu. Karena di teman-teman yang lain tidak ada seperti itu. Maksudnya tidak ada masalah gitu ya. Ada pertanyaan nih dari Miss Dona. Mister, kalau subjek predikat, conjunction predikat, apakah bisa? Sebentar.
apakah subjek, predikat, conjunction, subjek? Nah, gini, kalau subjek, predikat, conjunction, subjek saja tidak bisa, Miss Dona. Tapi kalau misalnya subjek, predikat, conjunction, predikat, itu ada beberapa kasus. Nanti akan saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi ada kasus yang misalnya nih, subjeknya yang dua. Misalnya subjek, conjunction, subjek, predikatnya cuma satu. Itu ada, teman-teman. Gitu ya. Atau kalau misalnya predikatnya yang dua, subjeknya cuma satu juga ada. Jadi subjek, predikat, conjunction, predikat. Nah, itu ada jenis conjunction yang spesial atau yang khusus, yang penggunaannya bisa seperti itu, alias menghubungkan dua yang sama. Nah, tapi kalau yang kedua, yang Miss Dona tanyakan, yang subjek predikat, kemudian setelah predikat itu conjunction, baru setelahnya subjek tidak ada predikat lagi, tidak bisa, Miss. Ya, karena kalau misalnya sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Sebelumnya subjek, ya setelahnya subjek. Kalau untuk conjunction yang unik ini. Nah, conjunction yang unik ini apa? Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya penggunaan conjunction sesederhana ini, secara konsepnya, teman-teman. Penggunaan dasarnya gitu ya. Yang bikin menantang atau yang kadang bikin sulit itu adalah vocabnya. Nah, jadi di bab vocabnya conjunction ini atau kata hubung ini, kan kata hubung kan banyak ya, teman-teman dalam bahasa Inggris. Nah, kata hubung itu terbagi menjadi dua kategori. Jadi disederhanakan, dipecah menjadi dua keluarga, teman-teman, atau dua klasifikasi seperti itu. Yang pertama ada namanya conjunction dari keluarganya fanboys. Nah, ini sebenarnya cuma singkatan ya, makanya semuanya saya besarkan, teman-teman. Tapi ada juga conjunction yang selain fanboys. Nah, conjunction fanboy seperti yang saya sampaikan tadi ya, dia cuma singkatan dari 7 anggotanya. Jadi anggota dari fanboys adalah F-nya itu adalah for, dan for di sini artinya karena ya, teman-teman, bukan for yang artinya untuk. Karena kalau for yang artinya untuk atau demi itu ya, itu adalah preposition, beda kelas kata. Walaupun katanya sama, memang bahasa Inggris itu seperti itu. Banyak yang tulisannya sama, katanya sama, wujudnya sama gitu ya. Tapi karena artinya beda, kelas katanya juga beda, teman-teman. Jadi di sini for ini yang artinya karena ini dia adalah conjunction ya, kata hubung. Kemudian A-nya itu adalah and, artinya dan, N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak, B-nya itu adalah but, artinya tetapi, O-nya or, artinya atau, Y-nya yet, artinya namun, S-nya so, artinya sehingga. Nah, ini kita ambil huruf awalannya ya supaya mudah diingat, teman-teman. Jadinya fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet so, maka semuanya itu termasuk ke dalam conjunction yang selain fanboys atau non-fanboys, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh nih, misalnya sama-sama mau bilang karena, kalau di fanboys tadi kan kita punya for. Nah, tapi kalau misalnya di conjunction selain fanboys, kita punya because, artinya karena, since itu juga bisa diartikan karena, teman-teman. Ya, jadi walaupun artinya sama karena mereka kategori conjunction yang berbeda, nanti ada perbedaannya. Tapi nanti ya saya jelaskan, teman-teman. Yang penting teman-teman di sini tahu dulu kalau keduanya adalah conjunction. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke contoh berikutnya, saya ingin memberikan satu vocab atau kosakata yang kadang menjebak. Hati-hati dengan kata ini, teman-teman. Hati-hati dengan, sebentar, kecil sekali ya. Sebentar, saya gedein untuk ukuran hurufnya. Nah, teman-teman harus berhati-hati dengan kata because of. Nah, jadi because sama because of itu berbeda. Because of itu satu kata ya, teman-teman. Memang kelihatannya ada dua, because sama of. Tapi because of, kalau teman-teman menemukan ada because kok setelahnya pas ada of-nya, itu dia adalah satu kata. Walaupun artinya juga karena, tapi kelas katanya adalah preposition. Nah, kalau kelas katanya berbeda, sekali lagi ya, penggunaannya di dalam kalimat juga berbeda. Jadi sekali lagi hati-hati dengan because of. Kalau because of setelahnya tidak boleh langsung subjek predikat. Berbeda dengan because. Kalau because karena dia conjunction yang menghubungkan dua SP ya, karena fungsinya conjunction itu teman-teman, maka setelahnya harus subjek predikat seperti itu. For yang artinya untuk itu bukan conjunction, Mister. Bukan, Mister Rizky ya. Jadi contohnya di sini, Mister. Kita buka kamus, sebentar. Nah, contohnya kalau kita cari di kamus ya, teman-teman, kita cari kata for, itu nanti teman-teman akan diberikan dua hasil. Sebentar, saya bukakan dulu ya.
Nah, di sini, jadi kalau teman-teman membuka kamus dan mencari kata, kok kata itu ada angkanya di atas seperti ini, teman-teman, misalnya for ada angka satunya, artinya dia memiliki lebih dari satu arti atau lebih dari satu kelas kata. Ya, nah for yang pertama itu kelas katanya adalah preposition, bukan conjunction, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di contoh-contoh ya untuk preposition ini pasti setelahnya for tidak ada predikatnya. Contoh nih, for you. Nah, setelahnya for cuma you. Ini objek, teman-teman, you-nya, bukan subjek, gitu ya. Kemudian for Vicky. Nah, setelahnya for cuma diikuti Vicky, teman-teman. Kemudian for foreign students, sama, tidak ada predikatnya di situ, nggak ada kata kerja. For the radio, nggak ada kata kerja, nggak ada predikat, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita geser ke bawah, kita ke pengertian yang kedua, atau ke for yang kedua ya, teman-teman. Sebentar, mana ini for ya? Nah, ini for yang kedua, kelas katanya adalah conjunction dan dia formal. Formal itu biasanya dipakai untuk akademik atau vokasi, pekerjaan ya. Kalau nggak gitu akademi, teman-teman, atau apa ya, pendidikan ke apa namanya? Di kampus misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau diartikan, for itu digunakan untuk memperkenalkan reason. Reason itu alasan untuk sesuatu. Nah, sinonimnya, kalau teman-teman menemukan SYN itu sinonim, teman-teman. Sinonimnya adalah kata because. Tapi hati-hati, walaupun sinonim itu persamaan kata saja ya, bukan persamaan grammar, teman-teman. Jadi, walaupun artinya sama, penggunaannya beda. Nah, jadi kalau for ini, contohnya ya, karena dia conjunction, pasti setelahnya ada subjek predikat. Contohnya, for I have never seen her. Nah, itu ada subjek I, predikatnya adalah have seen, teman-teman, auxiliary verb. Kemudian contoh kedua, for his eyesight was beginning. Nah, itu setelahnya for ada subjek his eyesight, predikatnya adalah auxiliary verb yaitu was beginning. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sama-sama for, tapi karena artinya beda, kelas katanya juga beda, penggunaannya juga beda, teman-teman. Gitu ya, Mr. Rizky ya. Jadi for yang artinya untuk dia bukan conjunction. Tapi kalau for yang artinya karena, sebelumnya pasti ada komanya, teman-teman. Yang artinya karena dan setelahnya pasti ada subjek predikat. Gitu ya. Nah, itu yang artinya karena. Dia conjunction seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Miss Dona, bukankah since itu preposition juga ya, Mister? Nah, since juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Ya, jadi sama kayak because of tadi. Jadi since itu bisa juga jadi preposition, artinya sejak. Nah, tapi sekali lagi ya, penggunaannya beda, teman-teman. Since yang artinya karena, itu pasti setelahnya diikuti subjek predikat. Atau kita cari ya di kamus. Jadi yang perlu teman-teman ketahui gini ya, satu kata dalam bahasa Inggris itu tidak selalu artinya cuma satu. Banyak banyak kata dalam bahasa Inggris itu kadang memiliki lebih dari satu arti dan kadang ketika artinya berbeda ataupun kadang artinya sama itu memiliki kelas kata yang berbeda. Nah, kalau kelas katanya berbeda, maka penggunaannya juga berbeda, teman-teman. Kita cari kata change ya, contoh supaya teman-teman dapat yang saya maksud. Nah, cuman kadang kamus itu nggak enaknya seperti ini, teman-teman. Kadang kamus itu kelas katanya dijadikan satu. Otomatis teman-teman harus memahami penggunaan setiap kelas kata. Ini nggak enak ya. Harusnya kalau kalau saya boleh ngasih saran ke pembuat kamus ini ya, ke Longman teman-teman, itu harusnya setiap misalnya preposisi since ya sendirikan, since yang conjunction sendirikan, since yang adverb sendirikan, supaya dari contoh kita bisa membandingkan penggunaan setiap kata. Tapi nggak apa, ini saya tunjukkan contohnya dan saya jelaskan perbedaannya di mana, gitu ya. Nah, since yang preposition seperti preposisi yang lain, contohnya in, on, at, for yang artinya untuk, with, without, until, dan lain-lain. About yang artinya tentang gitu ya. Itu preposition. Nah, preposisi itu setelahnya pasti diikuti kata benda atau kata ganti yang nantinya jadi keterangan. Nggak boleh setelah preposition subjek predikat, nggak boleh, teman-teman. Ya. Nah, sedangkan conjunction berbeda, balik kebalikannya. Conjunction itu setelahnya wajib ada subjek predikat. Nah, jadi untuk membandingkan preposition sama conjunction yang sama-sama since, artinya sejak ya, teman-teman, kita lihat setelahnya. Contoh yang paling atas ya, we've been waiting here since 2 o'clock. Nah, itu setelahnya since itu cuma diikuti kata benda waktu. Kata benda intinya ya, teman-teman. Nggak ada predikatnya. Nah, berarti since-nya ini adalah preposisi, teman-teman. Oke, nah tapi bandingkan dengan bawahnya. Di situ bawahnya ada kata since I left university.
Nah, setelahnya since ada subjek I, ada kata kerja sebagai predikat, yaitu verb 2, kata kerja lampau. Materi kita hari pertama ya, teman-teman. Verb 2 itu fungsinya jadi predikat. Nah, since I left university, karena setelahnya since ada subjek predikat, nah since-nya inilah conjunction. Gitu ya, makanya di hari pertama kemarin, sorry, di hari kedua ya, kemarin lusa itu saya sampaikan kalau yang paling penting buat teman-teman itu adalah vocabulary. Di sini salah satu kuncinya. Nah, teman-teman nanti akan memahami ini ketika sering-sering latihan. Dan kalau ketika latihan atau memahami vocab ketika teman-teman melihat rekaman atau mengerjakan latihan menemukan kebimbangan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan untuk mengkonfirmasi pemahaman teman-teman. Maksudnya untuk memverifikasi gitu ya, bener apa enggak gitu. Jadi kalau pertanyaannya, sorry, siapa tadi ya? Saya lupa. Pertanyaannya Miss Dona, kalau apakah since itu preposition? Jawabannya tidak salah, Miss Dona. Since itu preposition, tapi hati-hati, since juga bisa jadi conjunction. Tergantung setelahnya diikuti apa. Kalau cuma diikuti kata benda, ini ya, dia preposition. Tapi kalau diikuti subjek predikat, otomatis dia adalah conjunction. Seperti itu, Miss Dona. Gimana, Miss Dona dapat nggak? Nah, ini ada pertanyaan nih untuk verifikasi ya dari Miss Najma. Berarti tergantung setelahnya ya, Mister. Betul sekali. Sekali lagi, bahasa Inggris itu nggak enaknya ya, teman-teman. Kadang satu kata memiliki banyak arti. Kadang ketika artinya beda, contoh ya kata help, teman-teman. Atau yang gampang aja, yang sedikit romantis ya, kata love. Nah, love itu bisa jadi kata kerja, dia mencintai artinya. Jadi fungsinya nanti di predikat. Contohnya, I love you. Nah, itu love-nya kata kerja, teman-teman, atau verb, ya. Tapi love ini juga bisa artinya cinta. Dia adalah kata benda. Misalnya, cintaku padamu itu nyata. Misalnya ya, teman-teman. My love for you is real. Nah, itu my love. Love-nya itu kata benda, tempatnya di subjek. Seperti itu. Jadi, love itu bisa cinta, bisa mencintai. Sama kayak help. Help atau support ya. Itu bisa artinya membantu atau menolong. Dia juga bisa jadi kata benda, artinya bantuan atau pertolongan. Nah, kalau menolong kata kerja, kalau bantuan atau pertolongan itu adalah kata benda. Nah, karena kelas katanya beda, penggunaannya di kalimat juga berbeda. Seperti itu. Sekali lagi ya, vocab dalam bahasa Inggris itu agak-agak ini ya, teman-teman, agak mengecoh karena dia memiliki banyak arti dan kadang kelas katanya juga banyak. Nah, terus gimana Sir bisa supaya kita bisa tahu kalau itu kata benda atau kata kerja atau preposisi atau conjunction, dilihat kanan kirinya, dilihat posisinya, teman-teman, di dalam kalimat sebagai apa. Ya, nah di hari pertama kan kita sudah belajar posisi kalimat ada subjek, ada predikat. Kalau subjek itu ditempati kata benda atau kata ganti, kalau predikat ditempati kata kerja. Hari ini kita belajar satu kelas kata lagi di dalam kalimat yang sebenarnya tidak wajib, teman-teman. Ya, dia hanya wajib. Nah, dia hanya wajib atau dibutuhkan ketika teman-teman nanti menemukan subjek predikatnya lebih dari satu. Seperti itu. Nah, namanya conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke materi sebentar. Apakah layar teman-teman sudah pindah? Sudah ya? Oke. Jadi selain because sama since yang artinya karena, since juga bisa diartikan sejak ya, dan dia juga bisa conjunction yang artinya sejak, bisa juga preposition, teman-teman. Kemudian ada juga when, once sama us. Artinya ketika. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di soal structure TOEFL, setiap kali teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya ya, misalnya when, misalnya what, misalnya where, dan teman-temannya itu, teman-teman anggap itu sebagai conjunction. Karena penggunaannya sama atau mirip ya dengan conjunction conjunction pada umumnya. Jadi setelahnya diikuti subjek, predikat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, selalu anggap itu sebagai conjunction. Oke. Kemudian berikutnya ada where artinya di mana, ada which, who sama that artinya yang. Nah, ini saya tebelin teman-teman karena ada penggunaan khusus atau penggunaan unik. Tapi nanti kita pelajari di hari ke-10, di hari terakhir structure ya. Untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, which, who, that itu juga conjunction. Kemudian berikutnya ada that artinya bahwa. Jadi that juga bisa diartikan bahwa ya, tapi sama-sama conjunction teman-teman. Kemudian well artinya sedangkan, well juga bisa diartikan di saat atau di tengah-tengah.
Kemudian ada every time yang pakai spasi ya, teman-teman. Sama whenever itu artinya kapanpun dia bisa jadi conjunction. Although sama kayak even though, sama kayak though saja, teman-teman. Artinya meskipun dia juga conjunction. Kemudian kalau teman-teman sekali lagi menemukan 5W1H, contohnya whose yang diikuti kata benda ya. Contohnya whose daughter, yang anak perempuannya. Whose father, yang ayahnya. Whose son, yang anak perempuan, sorry, yang anak laki-lakinya atau yang putranya. Whose computer, yang komputernya, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada the way. Nah, kadang ada yang mengecoh memang teman-teman. Jadi sekali lagi kembali ke fungsinya di kalimat. Memang the way itu kayak kata benda, walaupun dia juga bisa kata benda, umumnya kata benda, teman-teman, tapi dia juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi tergantung setelahnya ada apa gitu ya. Kemudian ada how sama as artinya sama yaitu sebagaimana atau bagaikan atau seperti. Dan masih banyak lagi. Conjunction ada banyak sekali, teman-teman. Nanti akan teman-teman perkaya lewat latihan. Gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran atau teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya. Apa bedanya fanboys ini sama selain fanboys? Padahal kan mereka ini sama-sama conjunction, teman-teman, sama-sama kata hubung. Tapi kenapa kok mereka dipisahkan? Kenapa fanboys ini dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain? Apa alasannya gitu ya? Nah, alasannya sederhana. Alasannya adalah karena penggunaannya di dalam kalimat ada perbedaan. Jadi walaupun sama-sama menghubungkan, sama-sama penghubung, teman-teman, cuman penggunaannya ada perbedaan ya. Nah, perbedaan yang pertama adalah pada penempatannya. Conjunction fanboys yang cuma 7 tadi ya, yang sedikit tadi, itu tempatnya tidak boleh di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah menghubungkannya gitu ya. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboy, selain 7 tadi, teman-teman, tempatnya boleh di depan atau di awal kalimat, juga boleh di tengah-tengah kalimat. Nah, itu perbedaan yang pertama. Nah, otomatis ini nanti mempengaruhi bentuk kalimatnya. Jadi kalau kita pakai conjunction yang fanboys, pola kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, jangan lupakan koma ya. Fanboys itu kalau menghubungkan dua SP, teman-teman harus ada komanya. Oke, jadi subjek predikat, koma, kemudian fanboys, kemudian subjek predikat. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys yang banyak tadi ya teman-teman, karena tempatnya boleh pindah-pindah, boleh di depan, boleh di tengah, maka polanya setidaknya ada tiga. Sebenarnya ada empat teman-teman. Tapi yang satu ini belum saatnya ya, nanti kita pelajari di hari ke-10 karena agak nyeleneh seperti itu. Nah, jadi polanya setidaknya ada tiga yang perlu teman-teman ketahui saat ini ya. Yang pertama adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kemudian yang kedua, subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, karena tempatnya beda, boleh pindah-pindah tadi, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir ini yang paling sering keluar di TOEFL structure, yaitu eh, bahwa fanboys itu punya pengecualian, teman-teman. Conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Artinya kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys, belum tentu SP-nya harus ada lebih dari satu. Ya, terutama yang unboy, teman-teman. Yang F sama S itu pasti menghubungkan dua SP sih. Tapi kalau yang A sampai Y, N-boy-nya itu dia hanya tidak selalu menghubungkan dua SP maksud saya. Ya, makanya tadi ketika ada pertanyaan, Sir boleh nggak subjek, predikat, conjunction predikat saja. Jadi subjeknya cuma satu, jawabannya boleh. Ya, karena fanboys ini kadang menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, teman-teman. Contohnya gini ya. Contoh yang menghubungkan kalimat dulu atau subjek predikat dengan subjek predikat dulu. Jadi contohnya adalah I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Nah, di sini ada fanboys and ya, menghubungkan 3 SP, teman-teman. SP yang pertama I love, SP yang kedua I love, SP yang ketiga I love. Nah, jadi seperti ini boleh. Atau karena subjek predikatnya kan sama ya, ini kita sebutkan sekali saja nggak apa-apa. Yang kita hubungkan, yang bedanya, yang objeknya ada tiga tadi, yaitu I love apples, oranges, and mangoes. Artinya sama, teman-teman. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, di sini ada conjunction fanboys and, tapi kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah posisi yang sama di dalam kalimat, yaitu tiga objek, teman-teman. Yaitu apel, itu kan sebagai objek ya.
oranges atau jeruk itu juga sebagai objek dari kata love. Dan yang terakhir adalah mangga atau mangoes itu jadi objek juga seperti ini. Jadi syarat penggunaan fanboys ketika menghubungkan bagian kalimat saja itu harus paralel atau harus sama. Misalkan objek ya dengan objek. Misalnya predikat ya harus dengan predikat. Nggak boleh misalkan sebelumnya predikat tiba-tiba setelahnya subjek kemudian titik. Nggak bisa teman-teman. Ya, jadi kalau predikat ya harus setelahnya juga predikat. Seperti itu. Misalnya subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu, nggak apa-apa. Misalnya, ayah saya dan ibu saya sedang bekerja. Nah, predikatnya cuma satu, yaitu sedang bekerja. Subjeknya yang dua, yaitu ayah saya, kemudian yang kedua ibu saya. Dihubungkan pakai fanboys tadi. Dan kalau teman-teman menemukan seperti ini, anggap jadi satu aja ya. Jadi kalau fanboys itu hanya menghubungkan parallel structure atau bagian kalimat yang sama, itu dianggap satu aja. Seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu keunikan dari fanboys. Kenapa dia dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys itu nggak bisa. Seperti ini nggak bisa, teman-teman. Dia wajib menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contoh ya, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka merupakan sumber vitamin A. Ini kalau kita pecah kalimatnya ya, subjeknya yang pertama I, predikatnya love, teman-teman. Ada conjunction because di situ. Subjek yang kedua adalah they, predikatnya adalah are. Nah, inilah conjunction selain fanboys. Hanya bisa menghubungkan SP dengan SP. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke soal structure TOEFL, ini contohnya saya ambilkan dari buku Longman ya, teman-teman. Karena supaya lebih meyakinkan, supaya tidak terlihat saya sendiri yang bikin gitu. Takutnya kalau saya sendiri yang bikin, teman-teman ada yang ini Mr. P ngarang sendiri misalnya seperti itu. Tapi kalau buku yang bikin Longman kan teman-teman setidaknya ada kepercayaan lah gitu ya, atau lebih yakin lah seperti itu. Nah, caranya seperti biasanya, materi kita hari pertama kemarin, teman-teman. Dicari dulu bagian kalimat yang terpenting, yaitu subjek predikat. Teman-teman boleh cari subjeknya dulu, boleh cari predikatnya dulu. Tapi kalau saya paling enak atau paling nyaman, paling apa ya, yang sering saya pakai adalah cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, ya, occurred. Kemudian subjeknya itu di sebelumnya, teman-teman, yaitu a power failure, ada kata benda failure-nya. Oke, itu subjeknya. Nah, jangan buru-buru, tarik ke belakang lagi. Siapa tahu teman-teman menemukan conjunction atau predikat lagi, ya. Nah, ternyata benar, di situ ada verb 2 lagi, teman-teman, yaitu went. Went itu verb 2 dari kata go, ya. Nah, ini sudah ada predikat. Subjeknya di situ adalah kata the lambs. Nah, karena susunan soalnya ini adalah subjek predikat, titik-titik subjek predikat, artinya di sini kita membutuhkan conjunction atau kata hubung untuk menghubungkan dua SP. Nah, jadi teman-teman carikan A, B, C, D yang conjunction. Kebetulan teman-teman di pilihan A, B, C, D itu conjunction cuma satu. Ada yang masih ingat tadi yang A, B, C, D itu yang conjunction yang mana? Teman-teman tulis di chat, jangan takut salah ya. Oke, saya lihat sebagian besar menjawab Bravo, tapi ada juga yang menjawab Delta. Kita cek bersama teman-teman. Berarti yang Alpha sama Charlie tidak ada yang menjawab ya? Oke, benar sekali. Untuk Alpha sama Charlie itu tidak ada satupun yang conjunction teman-teman. Then sama later ini kalau kita cek di kamus, kelas katanya ada dua, ada tiga sebenarnya. Cuman kalau di TOEFL keluarnya cuma dua. Then sama later itu dipakainya teman-teman. Then sama later itu bisa jadi keterangan ya atau adverb. Dia juga bisa jadi kata sifat atau adjektif, teman-teman. Nah, kita butuhnya conjunction sebagai konektor atau penghubung ya. Jadi memang Alpha sama Charlie tidak bisa. Oke. Nah, sekarang jawaban teman-teman nanti antara Bravo atau Delta. Kalau Bravo itu udah jelas ya. Tadi kan ada fanboys, teman-teman. Nah, fanboys itu kalau sebelumnya ada komanya, dia bisa menghubungkan dua SP. Nah, sekarang kita cek yang delta. Apakah yang delta ini dia apakah conjunction atau bukan? Caranya sama. Kalau teman-teman ragu atau penasaran dengan kelas kata, maka teman-teman mau nggak mau harus buka kamus. Konsultasi kelas kata itu paling apa ya? Paling akurat teman-teman itu adalah di kamus. Contoh tadi yang terakhir tadi kata next ya kalau nggak salah teman-teman.
Nah, next itu kelas katanya ada lebih dari satu ya. Yang pertama, kelas katanya adalah determiner. Determiner itu sama dengan adjektif, teman-teman. Dia cuman anaknya saja. Ada penggunaan khusus memang ya. Tapi dia juga adjektif, kata sifat. Karena fungsinya sama-sama menjelaskan kata benda. Nah, intinya dia bukan conjunction ya untuk pengertian pertama. Coba kita cari pengertian kedua. Apakah dia conjunction? Karena kita tadi butuhnya conjunction ya. Pengertian kedua, next dia adalah adverb. Adverb itu kata keterangan. Nanti materi kita hari ketujuh, teman-teman ya. Nah, tapi intinya dia bukan conjunction. Coba kita cari lagi siapa tahu ada next yang pengertian ketiga. Next pengertian ketiga itu adalah kata ganti atau pronoun. Sama, dia bukan conjunction, teman-teman. Tarik lagi ke bawah, siapa tahu ada pengertian keempat. Nah, nggak ada ternyata ya. Tidak ada next tadi satupun yang conjunction. Sedangkan kita butuhnya adalah conjunction. Nah, jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah betul sekali, jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi, korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada was. Kemudian subjeknya jelas belum ada ya, karena titik-titik kan letaknya di sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi jangan buru-buru cari subjek. Siapa tahu ada conjunction atau predikat lagi selain was ini. Jadi tarik ke belakang lagi, cari sisa kalimatnya apakah ada predikat lagi. Ternyata ada di situ, teman-teman ya. Missed, itu verb 2 juga. Subjeknya adalah I. Nah, karena nanti SP-nya ada dua, otomatis kita juga membutuhkan conjunction. Nah, jadi teman-teman carikan conjunction, conjunction sama subjek ya, yang perlu kita carikan. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Teman-teman kirim di chat ya, jangan takut salah. Ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Jawabannya betul sekali, yaitu yang delta. Di situ ada conjunction since. Ini conjunction ya, karena setelahnya diikuti subjek, yaitu he, itu subjek pronoun, teman-teman. Kemudian diikuti predikat, yaitu was. Berarti since-nya itu conjunction, bukan preposition. Gitu ya, walaupun sama-sama artinya sejak. Sorry. Sorry, teman-teman. Since di sini bukan artinya sejak ya, karena nggak enak kalau diartikan sejak. Ini artinya karena. Seperti itu. Nah, yang alfa kenapa salah? Karena yang alfa cuma ada subjek saja, tidak ada conjunction, tidak bisa. Masih ada yang hilang nanti bagian kalimatnya, alias tidak efektif, tidak lengkap. Bravo juga sama, cuma ada conjunction, teman-teman. Nggak ada subjeknya. Kita juga butuh subjek untuk predikat busnya ya. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada kata benda ya, the train itu berarti subjek, tapi tidak ada conjunction sebelumnya tidak bisa. Kita juga butuh conjunction karena SP-nya nanti dua, teman-teman. Nah, berarti betul sekali jawabannya delta ya. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Oke, apakah ada contoh lagi? Ternyata tidak ada. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan untuk teman-teman, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Boleh di-unmute, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Silakan, atau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa ya. Sepertinya, oke. Sebenarnya di chat ada yang bertanya, Kak mau tanya, dari Bis Bulan ya. Kak mau tanya bagaimana cara kita tahu kalimat tersebut butuh conjunction. Nah, sebelum saya yang menjawab, mungkin teman-teman ada yang masih ingat tadi. Jadi conjunction itu tidak wajib di dalam kalimat. Saya lempar ke teman-teman ya. Kapan kita butuh conjunction? Ini sebelum saya menjawab, saya pengen memastikan ya, apakah teman-teman dapat nggak tadi penjelasan saya? Nah, jadi conjunction itu kapan sih teman-teman dibutuhkan di dalam kalimat? Iya, betul sekali. Dijawab oleh beberapa ya. Ketika ada subjek predikat lebih dari satu, pas ada minimal dua SP untuk menggabungkan kalimat, maksudnya kalimat dengan kalimat, alias subjek predikat dengan subjek predikat. Betul sekali semuanya. Jadi gini, Miss, nanti kapan sih kita butuh conjunction? Conjunction itu hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika Apa? subjek predikatnya nanti lebih Ini dari senyumnya satu. turun tak apa? Turun tak itu, turun tak umbah. Sebentar, mohon maaf Tak ya. apa-apa. Saya mute dulu. Jadi sekali lagi, jadi kalau teman-teman menemukan atau menghitung subjek predikatnya nanti minimal ada dua atau lebih dari satu, disitulah teman-teman membutuhkan conjunction. Seperti itu, Miss Fulan.
Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu ya, jadi jangan dicarikan conjunction alias conjunction tidak boleh dipakai. Gitu Miss Bulan. Gimana Miss Bulan dapat nggak? Oke, nice. Kemudian ada sebentar. Oke. Ada pertanyaan Kak, boleh minta contoh penggunaan kata nor nggak? Oke. Nah, karena ada yang bertanya ya teman-teman. Sebenarnya ini materi kita hari keempat nanti ya tentang inversion atau pembalikan subjek predikat. Tapi nggak apa-apa. Karena ada yang bertanya, mau nggak mau ya saya tunjukkan teman-teman. Ini saya carikan di kamus saja supaya lebih lebih kelihatan ya teman-teman. Supaya maksudnya supaya lebih karena saya kadang kalau bikin contoh agak gak masuk akal gitu. Nah, coba kita cari kata nor. Nah, jadi kalau kita kalau kita cari nor yang conjunction ya, teman-teman, artinya menghubungkan dua SP. Nah, contohnya ini yang paling atas itu, teman-teman. I don't expect children to be rude, koma, nor. Nah, setelahnya nor, setelah fanboys nor, setelah conjunction fanboys nor ini tidak subjek predikat. Tapi urutannya dibalik, teman-teman. Predikat dulu baru subjek. Nah, itu materi kita nanti hari keempat tentang inversi. Gitu ya. Jadi ini yang menghubungkan dua aspek. Contoh lagi. They couldn't understand it at the time and nor could we. Nah, setelahnya nor itu ada predikat dulu baru subjek, teman-teman. Ya, cuman ini hanya nor saja yang agak nyeleneh seperti ini cuman nor saja, teman-teman. Gitu ya. Dan untuk saat ini kita tidak akan memasukkan nor dulu ke latihan karena bukan materi kita hari ini ya, atau maksudnya bukan fokus kita hari ini karena fokus kita hari ini hanya kenalan dulu dengan penggunaan conjunction secara umum atau basicnya atau dasarannya, fondasinya gitu, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau untuk ke nor ini makanya tadi ketika di PowerPoint mungkin teman-teman ada yang notice ya. Nor itu saya warnai sendiri beda, teman-teman. Saya warnai biru. Ini ya, yang lain merah, ini biru sendiri. Karena ini ada penggunaan yang agak nyeleneh, ada penggunaan yang unik. Tapi bukan bukan materi kita hari ini seperti itu. Gitu ya, Miss Najwa. Tapi sekali lagi setidaknya teman-teman sudah ada gambaran kalau itu ada alasan saya warnai biru itu bukan karena saya alay supaya berwarna-warni gitu. Enggak, teman-teman. Karena ada memang penggunaan uniknya. Jadi supaya jadi penanda nanti kalau teman-teman ternyata ada yang notice, nah ini saya kasih bocoran sedikit. Tapi itu nanti materi kita hari keempat gitu ya. Kemudian unmute yang berisi tadi please saudara. Sudah saya unmute, sudah saya mute, sorry. Unmute yang berisi. Oh malah di unmute teman-teman. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Nanti jadi nggak jelas dong suaranya kalau di unmute. Maksudnya suara saya jadi tabrakan. Sebentar, mohon maaf ya, teman-teman. Ketika saya menjelaskan mungkin saya mute dulu, tapi nanti ketika ada kesempatan bertanya pasti saya unmute. Teman-teman maksudnya boleh saya bukakan akses supaya bisa di unmute supaya teman-teman bisa bertanya gitu. However, nevertheless, sebentar, bukan hereafter teman-teman. Whereas ya, whereas itu apakah juga conjunction, Mister? Hati-hati teman-teman. However iya, however bisa jadi conjunction ya. Tapi kalau nevertheless itu dia adalah adverb. Itu dipakainya di IELTS nanti ya. Ketika teman-teman punya connective devices atau membutuhkan penghubung untuk dua titik ya, itu pakainya nevertheless bisa. However juga bisa jadi adverb, teman-teman. Tapi dia juga bisa jadi conjunction kalau however. Kalau nevertheless itu hanya adverb, nggak bisa dia jadi conjunction. Sama kayak whereas. Sorry, kalau whereas itu setahu saya bisa jadi conjunction, bisa jadi adverb ya. Tapi kalau yang nevertheless nggak bisa jadi conjunction, nggak bisa, teman-teman. Dia hanya bisa jadi adverb atau keterangan. Jika iya, however ini apakah masuknya fanboys atau non fanboy? Pokoknya selain for and nor but or yet, so dia adalah selain fanboy. Jadi however itu conjunction walaupun tempatnya cuma di tengah ya, karena artinya teman-teman, artinya itu namun, artinya eh meskipun demikian ya, tetapi lah gitu. Nah kalau tetapi ditaruh di akhir, di awal kan nggak enak ya teman-teman, nggak masuk akal gitu. Tiba-tiba kita bilang, tetapi saya lapar, saya makan. Kan sorry, tetapi saya tidak lapar saya makan, kan nggak enak. Jadi kadang secara makna juga harus nyambung gitu. Jadi however itu walaupun selain fanboys dia juga nggak enak kalau diletakkan di awal kalimat
gitu ya, atau di pertama tiba-tiba muncul however di awal itu nanti nggak bisa diartikan seperti itu. Tapi dia masuk non fanboys ya atau selain fanboys teman-teman. Kemudian neither baru pasangannya nor. Oh, maksudnya yang neither nor ya. Itu nanti materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata ya, teman-teman. Neither-nya itu tidak wajib kalau misalnya subjek predikatnya cuma dua. Jadi neither itu mungkin sama kayak not, teman-teman. Jadi kalau kadang pakai not itu nggak pakai neither. Gitu ya. Kemudian gimana cara kita mengingat semua kelas kata yang beda-beda tersebut, Mister? Gini teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru kenal dengan bahasa Inggris, baru kenal dengan vocab, saran saya jangan hafalan ya. Cara paling gampang kemarin yang sudah saya spill di awal, teman-teman. Cara belajar vocab yang paling efektif, yang minimal saya rasakan gitu ya, teman-teman. Dan saya ingin share ke teman-teman adalah dengan tulis atau catat vocab-vocab yang teman-teman temukan dalam bahasa Inggris yang baru. Jadi kalau menemukan kosakata baru, tulis aja dengan arti dan juga kelas katanya. Misalnya tadi teman-teman ada yang bertanya, sir, since itu bukannya preposisi ya? Nah, ternyata since itu bisa jadi preposisi. Teman-teman tulis since artinya sejak, preposisi. Nah, kemudian bawahnya ditambahkan since yang artinya karena, itu adalah conjunction. Nah, tapi since yang artinya sejak itu juga bisa jadi conjunction. Jadi bisa preposition, bisa conjunction. Ditambahkan lah seperti itu. Nah, kenapa kok harus ditulis? Saran saya ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman nanti lupa, tinggal dibuka. Seperti itu. Dan kalau teman-teman membaca tulisan teman-teman sendiri, itu akan lebih ingat daripada kalau teman-teman saya kasih list, terus teman-teman membaca tulisan saya. Itu pun belum belum tentu kebaca gitu ya, teman. Tapi kalau teman-teman nulis, otomatis otak pasti akan memproses, akan alam bawah sadar teman-teman minimal mengingat lah. Seperti itu. Untung-untung teman-teman ada teman praktek berbahasa Inggris, atau kalau teman-teman suka nulis, entah itu status, entah itu apapun ya, boleh sambil dimasukin bahasa Inggris gitu teman-teman. Boleh dicampur atau kalau teman-teman senang full English juga nggak apa-apa. Itu malah lebih bagus. Seperti itu. Mau nggak mau ya latihan dihafalin sampai tidak disarankan hafalan ya teman-teman. Menurut saya belajar bahasa Inggris itu hafalan adalah cara yang kurang tepat. Menurut saya karena saya ngerasain dari sekolah sampai kursus dulu hafalan tidak efektif, teman-teman. Paling efektif tulis saja, itu lebih enak. Nanti ketika teman-teman ada sering buka, semakin teman-teman sering melihat tulisan teman-teman itu akan semakin hafal dengan sendiri ya, tanpa harus dipaksa hafalan. Seperti itu. Apalagi sampai katam kan, vocab bahasa Inggris kan banyak sekali, teman-teman. Kapan teman-teman tesnya kalau harus menghafalkan semuanya gitu? Sir, apakah semua conjunction itu pasti akan keluar pas tes TOEFL atau cuma beberapa? Jawabannya tidak semua, teman-teman ya. Jadi yang sering dibutuhkan saja, yang sering dipakai saja. Misalnya although, misalnya. Tapi ada juga yang jarang ya, teman-teman. Misalnya yang which ketemu by, misalnya by which, from which itu kan jarang sekali karena itu sangat formal, teman-teman. Tapi itu juga keluar seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk conjunction-conjunction yang pokoknya vocab itu banyakin aja. Caranya teman-teman sering-sering latihan. Semakin teman-teman sering latihan, semakin pernah ketemu conjunction-conjunction yang mungkin bagi teman-teman baru ya, itu akan dapat vocab baru, akan tahu kalau itu bisa jadi conjunction tergantung kata setelahnya seperti itu. Contoh nih teman-teman, kata yang bisa mengecoh dan mungkin buat sebagian besar orang yang belajar bahasa Inggris itu kaget gitu ya. Teman-teman kalau cek di kamus, kata provided atau biasanya ada that-nya ya. Provided itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Padahal setahu mungkin bagi banyak orang provided ini kelihatannya kata kerja. Walaupun dia juga bisa jadi kata kerja, teman-teman. Artinya menyediakan atau memberikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman cek di kamus, cari kata provided atau provided that. Nah, itu juga bisa jadi conjunction seperti itu. Itu yang saya maksud. Jadi semakin teman dan ini pernah keluar di TOEFL yang resmi dari ITS, teman-teman. Gitu. Jadi kalau teman-teman sering latihan, teman-teman nanti akan dapat vocab-vocab yang unik seperti ini. Dan tugas saya adalah memperkaya latihan teman-teman supaya mengekspansi atau memperluas vocabnya teman-teman. Seperti itu. Kemudian kalau by itu bukan conjunction kan, Sir? Kalau by saja bukan ya, teman-teman. By itu preposition. Kelas katanya cuman preposition sama adverb ya. Tapi kalau di TOEFL jarang sekali artinya, yang adverb jarang. Intinya dia bukan conjunction. Tapi kalau by which itu conjunction. Ada which setelahnya itu conjunction, teman-teman. Kalau by saja bukan, tapi kalau by which setelahnya ada which-nya itu dia conjunction. Satu kata dia. Gitu ya. Sir, bagaimana bisa tahu apa saja yang termasuk conjunction?
Sorry teman-teman. Sir, bagaimana bisa tahu apa saja yang termasuk conjunction, adjective, adverb supaya tahu kelas kata dan penggunaannya? Gini teman-teman, sebenarnya kelas kata itu ada 8 ya. Yang perlu kita pelajari di TOEFL structure itu cuma 7. Nah, teman-teman fokus dulu dengan yang sudah kita pelajari. Misal nih, kita sudah belajar itu bukan kelas kata ya. Subjek predikat itu bagian kalimat, teman-teman. Atau posisi kalimat. Kalau kelas kata itu kata benda, kata ganti, ya kemarin di hari pertama, kata kerja, dan hari ini kita belajar conjunction. Teman-teman fokus dengan yang kita pelajari dulu aja. Sisanya jangan dipaksa dulu. Maksudnya step by step. Karena kalau teman-teman paksakan harus semuanya kita bisa dalam satu pertemuan nanti malah nggak ada, malah bingung, malah meledak gitu teman, malah muntah-muntah nanti. Jadi saran saya fokus dulu dengan yang sudah kita pelajari. Intinya teman-teman pahami kalau setiap kelas kata atau kenapa bahasa Inggris itu harus ada kelas katanya. Bukan cuma bahasa Inggris sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, kenapa bahasa Inggris itu harus ada kelas katanya? Karena penggunaannya di kalimat itu supaya memudahkan kita. Jadi kalau kata benda itu tempatnya di mana saja, kalau kata kerja tempatnya di mana saja di kalimat, kalau misalnya hubung itu tempatnya di mana atau fungsinya apa gitu ya, dan lain-lain. Tapi step by step ya, jangan dipaksakan misalnya nih, teman-teman kita belum belajar adverb, tiba-tiba teman-teman latihan atau mengerjakan yang bab adverb. Itu pasti teman-teman akan you will get lost guys. Teman-teman akan bingung gitu. Teman-teman akan karena belum ada gambaran gitu. Tapi kalau teman-teman sudah dapat subjek predikat atau noun, pronoun sama verb, mengerjakan latihan bab satu, pasti teman-teman akan merasa lebih mudah. Seperti itu. Jadi saran saya, teman-teman latihannya fokus dulu dengan yang sudah kita pelajari dulu. Intinya step by step. Nanti ketika sudah belajar semuanya, baru teman-teman belajar structure yang soalnya acak, yang dicampur, teman-teman. Itu nggak apa-apa. Nanti malah justru biasakan itu kalau sudah dapat pembekalan dasar. Gitu ya. Dan kalau dapat vocab baru, sekali lagi cek di kamus penggunaannya juga, di contoh-contohnya itu ya. Kemudian nanti teman-teman tulis di catatan teman-teman untuk misalkan help itu kata kerja, menolong. Help kata benda, pertolongan atau bantuan gitu ya dan lain-lain seperti itu. Sering bingung apakah sudah ada SP-nya karena vocabnya kurang. Nah, itu hal yang wajar sekali, Miss Aruni ya. Saya dulu pertama waktu belajar TOEFL juga kadang seperti itu karena saya dulu juga nggak kenal apa itu kelas kata, teman-teman. Nah, tapi ketika teman-teman nanti sudah sering-sering latihan, sudah sering membiasakan, awalnya ragu dicek, tapi ketika sudah terlalu sering ketemu, misalnya kata is. Oh, is itu 2 kali, 3 kali teman-teman menemukan itu predikat, oh berarti pasti is itu predikat. Misalnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nanti pokoknya kalau sering-sering latihan akan semakin mudah. Vocab teman-teman akan terekspansi. Itu normal, Miss Puan, kemudian Mister Fauzi itu semuanya aman ya. Jadi maksudnya semuanya sama, semuanya normal, itu hal yang normal. Tapi saya harap teman-teman biasakan ya supaya, maksudnya biasakan latihan, bukan biasakan bingung ya, tapi biasakan latihan. Bingung itu wajar karena baru kenal pertama ya, tapi nanti kalau sudah sering ketemu, sudah sering lihat di latihan akan hafal dengan sendirinya tanpa harus hafalan seperti itu. Kak, apakah ada list vocab yang harus dihafalin? Jawabannya tidak ada. Teman-teman bikin gini, ini yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Lebih efektif ketika teman-teman membuat daftar atau list vocab teman-teman sendiri. Karena yang tahu vocab apa yang perlu teman-teman ketahui di structure TOEFL, misalnya ya, itu adalah teman-teman sendiri. Ada teman-teman sebagian yang sudah tahu kata itu artinya apa, kelas katanya apa, penggunanya apa. Tapi ada juga yang tidak. Nah, ketika dipaksakan nanti misalkan saya kasih list dari belajar saya misalnya, eh, ketika teman-teman menghafalkan itu nggak ada pemahamannya gitu. Jadi kayak hafalan aja. Tapi kalau teman-teman nulis kan, oh berarti untuk teman-teman coba kasih contoh. Contohnya tadi love artinya mencintai. Contohnya I love you, she loves you, misalnya dan lain-lain. Love juga bisa artinya cinta, kata benda. Contohnya eh eh, my love is real misalnya gitu. Jadi ditempatkan di subjek love-nya atau di objek dan lain-lain. Jadi saran saya teman-teman ciptakan listnya vocab teman-teman sendiri ya. Karena kalau dipaksakan catatan teman-teman belum tentu itu kepake, belum tentu juga teman-teman paham maksud jadi catatan orang lain itu bagaimana seperti itu. Jadi saran saya catat yang eh, apa ya, intinya teman-teman bikin list koleksi vocab teman-teman sendiri itu lebih efektif teman-teman, lebih nyantol, lebih ingat daripada teman-teman diberikan list yang banyak seperti itu.
Paham vocab tapi nggak yakin takut salah. Itu berarti kurang latihan misalnya. Kalau teman-teman sudah vocabnya sudah sebenarnya seiring ya, vocab sama keyakinan atau confidence, level of confidence itu nanti teman-teman akan step by step akan meningkat meningkat. Semakin teman-teman sering latihan, level of confidence dan vocab teman-teman itu akan semakin banyak, semakin bertambah seperti itu. Jadi saran saya adalah praktekkan yang kita pelajari di kelas ke latihan-latihan, terutama yang sudah saya berikan. Kan teman-teman sudah saya berikan PDF complete itu judulnya kalau nggak salah teman-teman. Nah, itu sudah dari bab 1 sampai bab 10, khusus, khusus untuk structure. Gitu ya. Karena kemarin kita sudah belajar bab 10, sorry, maksudnya bab 1. Nah, teman-teman coba dulu latihan bab 1. Di situ ada pembahasannya juga videonya ya, saya sertakan. Jadi kalau teman-teman ingin mengecek jawaban yang benar apa dan alasannya apa, ada di video tersebut, teman-teman. Intinya jangan takut salah ya, karena kalau teman-teman takut salah atau takut bayangan kasarannya ya, teman-teman nggak akan bergerak, nggak akan maju seperti itu. Jadi tabrak aja salah, mumpung masih boleh. Karena kalau sudah tes nanti salah itu mengurangi nilai. Tapi kalau teman-teman latihan kan nggak apa-apa, nggak masalah teman. Bahkan itu akan meningkatkan vocab dan level of confidence teman-teman. Jadi intinya jangan takut salah ya. Seperti yang kalau latihan itu selalu saya sampaikan, jangan takut salah. Jadi perlu cek kamus buat list conjunction adjective nggak, Sar? Eh, saran kalau gini, kalau teman-teman mengkoleksi satu persatu, itu akan menyita waktu ya, teman-teman. Atau eh nggak relevan, walaupun itu yang saya lakukan dulu, bisa dianggap karena saya mungkin nganggur gitu, teman-teman, atau gabut gitu. Tapi saran saya jangan pakai cara itu. Saran saya teman-teman koleksinya dari latihan gitu ya. Dari latihan nanti kalau menemukan ada yang teman-teman ragu atau nggak tahu artinya, nggak tahu fungsinya, dicek di kamus saja. Dan kalau misalkan teman-teman pengen konfirmasi, Sar, ini bener gak sih kayak gini? Boleh chat di grup yang sudah saya sediakan, yang baru itu ya. Atau di chat pribadi juga nggak apa-apa. Private chat juga nggak apa-apa. Bebas ya. Intinya di luar kelas teman-teman tanyakan apapun yang teman-teman rasa ingin ditanyakan. Seperti itu. Ada rekomendasi latihan soal yang gratis seperti aplikasi atau website? Di akhir nanti saya berikan teman-teman. Bahkan saya punya soal-soal resmi dari TS. Nanti di akhir saya kasih tahu teman-teman gimana cara gabungnya. Duolingo juga bisa, itu bagus teman-teman. Sumber bagus, tapi sekali lagi tes Duolingo beda, walaupun ada juga ya Duolingo yang mirip kayak TOEFL juga ada, tapi Duolingo bukan yang bikin TOEFL teman-teman. Sama kayak saya juga bukan yang bikin TOEFL, tapi setidaknya yang saya pakai di kelas adalah cloningan dari soal-soal yang saya dapat dari soal aslinya. Seperti itu. Sir, lebih baik perbanyak latihan TOEFL atau review materi, Sir? Gini, itu seiring ya. Maksudnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman nanti urutannya adalah review dulu, review materi, catat ya informasi dari video itu yang teman-teman sudah pahami. Kalau teman-teman belum paham, jangan dicatat dulu. Tanyakan maksudnya gini atau bukan. Kalau sudah baru dicatat. Kalau teman-teman sudah paham, ya karena kalau teman-teman belum paham dipaksa dicatat, pasti juga bingung ketika melihat tulisan teman-teman. Tapi kalau sudah paham ditulis itu akan teman-teman akan ingat atau akan paham seperti itu. Gitu ya. Nanti ketika sudah paham materi itu, baru teman-teman praktekkan ke latihan dan perbanyak teman-teman ya, supaya apa ya, supaya jadi alam bawah sadar, ketika supaya jadi insting. Jadi ketika teman-teman nanti tes tidak perlu banyak-banyak pikir, tidak perlu banyak-banyak bingung, itu teman-teman langsung otomatis gitu. Jadi kayak 1 detik lihat soal langsung ketemu, oh ini salahnya ini atau yang hilang ini, seperti itu. Langsung dicarikan di ABCD seperti itu. Maaf, Sir, file tadi sebut saya belum dapat, soalnya baru gabung hari ini. File tadi sebut, sebentar, file tadi yang saya sebut mungkin maksudnya ya, belum dapat soalnya baru, sebentar, ini file apa, Mister? File, oh mungkin yang komplit tadi ya, nanti saya share lagi teman-teman ya. Mohon maaf, saya agak lupa karena pertanyaannya banyak ya, mohon maaf teman-teman. Untuk filenya nanti saya kirim lagi atau kalau saya lupa mohon diingatkan, Mister ya. Kemudian, Sir, apakah saya masih bisa PC hasil jawaban, oh maksudnya pretest atau exercise itu ya, hasil jawaban latihan yang ada di grup? Jawabannya bisa, teman-teman. Jawabannya bisa. Itu nggak ada batas pengerjaan. Intinya kalau teman-teman ingin ngecek skornya teman-teman sekarang ada di mana, dengan soal yang sudah saya buat ya. Kemarin itu prediksi, namanya prediksi ya, teman-teman nggak 100%. Jadi nggak apa-apa. Nanti teman-teman kerjakan kapanpun ketika ada waktu, terutama besok kan ada weekend ya, teman-teman. Dan kemarin ini saya dapat arahan dari lembaga bahwa makanya kemarin diliburkan dulu karena banyak teman-teman yang masih ingin gabung tapi belum
Saya nggak tahu ya teman-teman sistemnya gimana. Mungkin belum deal atau gimana, saya nggak tahu. Nah, intinya baru dimasukkan gini. Jadi makanya kemarin saya dikasih tahu lembaga untuk meliburkan dulu yang kemarin ya, teman-teman. Nah, mungkin besok saya nggak tahu ya, besok gimana gimana. Pokoknya saya kabarin dulu karena saya lihat ternyata masih banyak yang gabung hari ini. Maksudnya masih masih banyak teman-teman yang baru dimasukkan gitu. Nah, saya kasihan kalau misalkan ketinggalan jauh, teman-teman. Harus mereview dari awal, kemudian kita udah di bab 4 misalnya harus ketinggalan itu akan kasihan gitu, akan bingung gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru hadir hari ini, mohon hari pertama kemarin atau day 1 diikutin dulu ya, karena kalau teman-teman loncat nanti pasti akan sedikit kebingungan gitu. Ada bagian yang hilang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi besok coba saya lihat dulu nanti yang gabung itu apakah banyak atau tidak. Kalau banyak teman-teman besok pakai untuk pretest boleh, latihan boleh siap. Sorry, seperti itu teman-teman. Siap, sir. Ada latihan soal. Ya, ada. Latihan soal itu tidak wajib ya, hanya buat teman-teman, intinya teman belajar lah gitu. Dan untuk memperkuat pemahaman teman-teman lewat latihan seperti itu. Jadi kayak fasilitas tambahan, bonus gitu teman-teman. Aku baru gabung Kak, langsung loncatan. Ya, buat teman-teman yang baru gabung hari ini, mohon maaf ya teman-teman. Jadi tiba-tiba bab 2 gitu. Jadi ketinggalan bab 1. But it's okay, it's normal. Memang biasanya seperti itu, teman. Di awal-awal memang ada yang kita sudah running, ada yang baru gabung di hari kedua, ada yang hari ketiga gitu. Dan memang itu disayangkan karena ada bagian yang ketinggalan. Tapi ya gimana kita runningnya ya pilihannya cuma dua, teman-teman mengikuti yang ketinggalan dari video atau harus nunggu program baru lagi atau nunggu dimulai program baru gitu kan lama ya nunggunya. Jadi daripada nunggu yang ketinggalan bisa lewat video seperti itu. Tapi memang kalau loncat pasti bingung, teman-teman. Ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, teman-teman hari ini tadi kan kita nyebut cari predikatnya dulu. Nah, mungkin teman-teman yang baru gabung hari ini, apa sih predikat gitu? Tiba-tiba ada predikat, tiba-tiba ada subjek gitu. Karena itu sudah kita bahas di hari pertama, tapi tidak kita bahas hari ini. Seperti itu, Mas. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya mohon untuk misal Vira dan teman-teman yang lain yang baru gabung hari ini, contohnya misal Alexander juga ya, kayaknya yang baru gabung hari ini. Nanti mohon di bab 1-nya ikutin dulu di rekamannya ya, catat apapun yang sudah dipahami. Kemudian bab 2 juga, catat apapun yang dipahami, hajar latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri ataupun di grup baru yang di absensi itu kan di akhir saya masukkan grup ya, supaya teman-teman bisa ikut chat di situ ikut apa namanya diskusi seperti itu. Semangat ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita ke latihan buat teman-teman ya. Dan seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu, mumpung masih boleh salah, mumpung masih tidak mempengaruhi nilai gitu ya teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, 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 Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie. Benar nggak? Oke, mari kita cek bersama kalau gitu, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu bagian kalimat yang harus ada, yaitu subjek predikat. Boleh subjeknya dulu nggak apa-apa. Predikatnya juga dulu juga nggak apa-apa, teman-teman. Kalau saya, tapi cari dulu predikat yang paling gampang, gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1, yaitu build, teman-teman. Itu predikat ya. Subjeknya adalah ospreys, itu sejenis burung. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ini kata benda ya, karena build itu artinya mendirikan atau membuat atau membangun, teman-teman. Dia butuh objek. Jadi kata benda setelahnya ini adalah objeknya. Kemudian setelahnya diikuti keterangan in places. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Ya, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, otomatis mau nggak mau, ngeceknya adalah teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D. Yang bisa dimasukkan yang mana, gitu ya.
Yang alpha kalau kita lihat di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu offer, ya. Berarti bodies-nya itu adalah subjek, ya. Kata benda di sebelumnya predikat, ada predikat berarti ada subjek, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan subjek predikat lagi kok tidak ada conjunction, tidak bisa. Nanti double atau pemborosan subjek predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo juga sama, ada are. Are itu predikat ya, kata kerja teman-teman. Sedangkan tidak ada conjunction tidak bisa, nanti pemborosan predikat, double predikatnya. Kalau yang Charlie ada 5W1H. Sekali lagi, kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction atau kata hubung ya. Kalau ada conjunction harus ada subjek predikat lagi. Nah, di situ ada predikat offer, berarti bodies itu kata benda dia sebagai subjek. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie, jawaban teman-teman kemungkinan benar ya. Kita cek dulu yang delta. Yang delta itu ada conjunction where. Nah, hati-hati teman-teman. Di situ ada predikat do. Nah, ini kebalik ya. Nanti jadi pertanyaan ini. Jadi sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak ada soal yang ditutup pakai tanda tanya, pasti tanda titik. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H kok setelahnya diikuti auxiliary atau predikat gitu ya, itu nggak bisa. Jadi urutannya harus conjunction subjek predikat, teman-teman. Karena kalau seperti ini nanti jadi kalimat tanya dan di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Jadi yang delta tidak bisa karena itu kebalik. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, ospreys build large nests in places where bodies of water offer ample fish. Jadi kalau diartikan kurang lebih, burung osprey itu mendirikan atau membuat sarang-sarang yang besar di tempat-tempat di mana kumpulan air atau apa ya, perairan yang besar gitu ya, teman-teman, itu menawarkan ikan yang melimpah seperti itu makanannya gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman, dan saya lihat ada jawaban Delta, Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Apakah Bravo, Charlie, atau Delta, atau malah justru yang Alpha yang nggak ada dipilih. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada kata occurs ya. Subjeknya adalah rainbow. Kemudian tidak ada predikat lagi, tapi di situ sebelum titik-titik ada conjunction as, teman-teman. Berarti setelahnya harus ada predikat lagi sama subjeknya. Jadi cari ABCD yang subjek kemudian predikat gitu ya. Yang alpha di situ tidak ada predikat sama sekali. Verb ing itu nggak bisa jadi predikat kalau sebelumnya nggak ada auxiliary, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada predikat, tapi tidak ada subjeknya di situ. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, sama ini juga nggak ada predikatnya, jadi nggak bisa disebut subjek ya. Yang bisa disebut subjek itu ketika setelahnya ada predikatnya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat is reflected, is dispersed. Subjeknya adalah sunlight. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, a rainbow occurs as sunlight is reflected and dispersed through raindrops in the atmosphere. Jadi pelangi itu muncul atau ada gitu ya, ketika sinar matahari itu dibiaskan, dipantulkan, dan disebarkan melalui atau oleh gitu ya, rintik-rintik air hujan atau bintik-bintik air, tetesan-tetesan air hujan di atmosfer. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gak apa-apa, it's okay guys. Kita coba lagi ya ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, buka kamus gak apa-apa. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Bravo atau Delta? Mari kita cek antara Bravo atau Delta ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada may, do, tell. Itu auxiliary verb, teman-teman. Sudah ada predikat ya. Subjeknya adalah a children's book. Kemudian, nah kalau teman-teman menemukan ada semicolon atau titik koma, 90% teman-teman, dia adalah conjunction. Ya, makanya di sini saya tambahkan informasi tambahan ya. Jadi semicolon atau titik koma itu adalah conjunction. Nah, jadi di sini dia conjunction, setelahnya tidak ada predikat lagi juga tidak ada subjek. Berarti di sini kita harus carikan subjek predikat. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Sir, apakah tanda baca yang dianggap conjunction cuma titik koma? Jawabannya iya kalau di soal structure TOEFL, teman-teman. Walaupun tidak selalu ya, ada fungsi lain, tapi 90% di soal structure TOEFL yang saya temui, titik koma itu hampir selalu menghubungkan dua SP. Jadi di sini kita butuh SP satu lagi, teman-teman. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Jadi alpha nggak bisa, nggak ada predikatnya. Kita butuh subjek predikat. Yang bravo ada predikat may influence, subjeknya adalah it. Jadi kemungkinan jawabannya bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada subjeknya, Charlie nggak bisa. Kita masih kehilangan subjek nanti. Kalau yang delta ada predikat, ada subjek, nah tapi ketambahan conjunction satu lagi. Cukup satu saja teman. Kalau di soal sudah ada titik koma, maka tidak diperlukan lagi that gitu ya. Nah jadi betul sekali jawabannya adalah yang bravo. Untuk teman-teman yang jawab bravo tentunya ya. Nah jadi jawabannya bravo teman-teman nanti kalau dibaca. A children's book may do more than tell a story. Nah, ini sebenarnya artinya but gitu ya. But it may even influence moral development. Jadi kalau diartikan kurang lebih, buku anak-anak itu bisa jadi gitu ya, lebih dari sekedar menceritakan sebuah kisah atau menceritakan sebuah cerita. Nah, maksudnya dia itu buku anak-anak, itu bahkan bisa jadi mempengaruhi perkembangan moral. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah ya. Jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Oke, mari kita cek. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata originated. Subjeknya adalah early life. Nah, sebelumnya ada conjunction that, teman-teman. Artinya kita butuh predikat lagi di situ belum ada dan karena predikat juga butuh subjek, sebelumnya juga harus ada subjeknya ya. Cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha ada subjek scientist, predikatnya believe, jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kalau yang bravo ada subjek tapi tidak ada predikat ya, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi ketambahan conjunction lagi. Nah, di dalam kalimat conjunction itu kalau ada dua sebenarnya tidak apa-apa. Tapi mengikuti jumlah subjek predikatnya ya. Kalau dua conjunction berarti subjek predikat harus ada tiga. Kalau kita masukkan yang Charlie, subjek predikatnya cuma dua, teman-teman. Sedangkan conjunction juga ada dua, nggak bisa. Conjunction kalau subjek predikatnya cuma dua ya cukup satu saja. Jadi yang Charlie ini tidak bisa karena ada penambahan jumlah conjunction satu lagi gitu ya. Kalau yang delta, nah ini hati-hati, ini vocab juga teman-teman. Belief yang akhirannya EVE atau VE gitu ya, itu dia adalah kata kerja artinya mempercayai atau meyakini. Kalau yang akhirannya EF itu adalah kata benda, teman-teman, artinya kepercayaan atau keyakinan. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat, bisanya jadi subjek. Jadi bisa dibilang yang delta ini kehilangan predikat. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Betul sekali. Nanti kalau dibaca, scientists believe that early life on Earth originated in the oceans about 3.5 billion years ago. Para ilmuwan meyakini bahwa
Kehidupan pertama kali di bumi itu berawal di lautan atau di samudra sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 ada juga bravo. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata have ya. Subjeknya adalah such leaves. Ada conjunction because sebelumnya. Nah, kalau ada satu conjunction subjek predikatnya harus ada dua. Di sini cuma ada satu. Kita cek lagi apakah ada di situ. Ternyata nggak ada predikat lagi ya, teman-teman. Berarti di titik-titik harus dicarikan predikat. Belum ada subjeknya juga karena subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau dua, tiga, 100 koma nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu nggak boleh, ya. Jadi di sini kita juga kehilangan subjek. Oke, teman-teman. Jadi cari ABCD yang subjek predikat. Yang alfa tidak ada sama sekali kata kerja, juga tidak ada kata benda. Jadi yang alfa nggak ada subjek, nggak ada predikatnya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction tiba-tiba. Nanti kalau conjunctionnya ada dua, harus ada tiga SP. Sedangkan Bravo tidak ada SP satu lagi. Nanti dua conjunction, satu subjek, satu predikat. Bravo tidak bisa, teman-teman. Yang Charlie populer itu kata sifat ya, teman-teman. Kata sifat tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat are, kata kerja ya, teman-teman. Subjeknya adalah they. Nah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, because such leaves have antimicrobial properties, they are popular as a medicinal herb. Jadi kalau diartikan, karena daun sage memiliki manfaat-manfaat antimikrobial, maaf teman-teman, mereka itu populer sebagai sejenis ramuan herbal obat atau ramuan obat herbal seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban delta, delta, ada juga alpha. Oke, antara alpha atau delta mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada kata travels. Subjeknya adalah light ya. Kemudian ada setelah koma ada but di situ, teman-teman. Conjunction ya. Ada predikat has di situ. Nah, sekali lagi subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Jadi subjeknya juga harus di sini, teman-teman. Oke, kita carikan subjek saja karena di sini kita hanya membutuhkan subjek. Yang alpha di situ near itu preposisi ya, teman-teman, sama kayak in, on, at, sama kayak with dan teman-temannya itu ya sama kayak for yang artinya untuk. Itu adalah preposition, fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Bravo juga sama, to itu juga preposisi ya, fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Jadi kita tidak punya subjek nanti kalau dimasukkan yang bravo. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi tiga ya, teman-teman. Sedangkan tidak ada subjek sama sekali. Kita butuhnya subjek, bukan predikat. Kalau yang delta ini keterangan, nah setelah koma itu ada subjek, teman-teman, yaitu it. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, light travels in a straight line, but through gravitational lensing near massive bodies, it has a curved path. Jadi kalau diartikan kurang lebih,
cahaya itu bergerak dalam garis lurus, maksudnya bergerak lurus. Namun melalui lensing gravitasi, lensing itu mungkin ini ya teman-teman. Apa dari kata lens? Apa lens itu lensa itu? Tapi di sini ini kata kerja ya. Lensing itu berarti mungkin eh tarikan gravitasi gitu teman-teman. Di dekat benda-benda besar, maksudnya itu planet-planet besar ataupun benda langit yang besar gitu ya, misalnya bintang dan lain-lain, dia atau cahaya tadi itu memiliki jalur yang melengkung seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Bravo, ada juga Alpha, ada juga Delta. Nah, karena sudah lengkap, mari kita bahas ya A, B, C, D, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu, kalau saya cari predikatnya dulu disarankan ya. Di situ ada auxiliary have debated, auxiliary verb teman-teman. Subjeknya adalah researchers. Kemudian ada predikat lagi yaitu are, subjeknya adalah emotions. Berarti di sini kita membutuhkan conjunction ya, karena subjek predikat ada dua. Untuk menghubungkan kita butuh conjunction. Nah, kemungkinan jawabannya alpha, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo tidak bisa karena subjeknya nanti double, teman-teman. Satu saja ya, kalau sudah ada kata ganti, maka jangan kata benda. Atau kebalikannya, kalau pakai kata benda, jangan pakai kata ganti, salah satu saja. Kalau yang Bravo nanti pemborosan subjek, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti pemborosan predikat ya. Satu conjunction hanya butuh dua subjek, dua predikat. Nah, nanti kalau kita masukkan Charlie, predikatnya ada tiga, teman-teman. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta nggak ada conjunction sama sekali, malah ketambahan predikat lagi. Jadi delta nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, researchers have long debated whether emotions are universal or shaped by cultural context. Jadi para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah emosi itu universal atau dibentuk oleh konteks budaya. Terakhir teman-teman nomor 10 ya. Dicoba dulu jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Kita cek jawaban teman-teman. Ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Sepertinya semuanya teman-teman jawab Bravo ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat are. Subjeknya adalah numerous impact craters. Kemudian ada predikat lagi yaitu has been linked. Ini ya teman-teman. Subjeknya adalah only the six club creator ini ya teman-teman. Saya nggak tahu bacanya ini. Nama ya. Nah, karena ada dua SP, maka kita butuh satu conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction atau kata hubung, teman-teman. Alpha nggak bisa karena predikat lagi, nggak ada conjunction sama sekali, nggak bisa ya. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo. Although, teman-teman, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah, in spite of itu satu kata, teman-teman. Sama kayak in front of. Kelas katanya adalah preposition, bukan conjunction. Ya, jadi yang Charlie tidak bisa. Fungsi preposisi bukan menghubungkan dua SP. Fungsi preposisi adalah mengubah kata setelahnya, lebih tepatnya objeknya ya, menjadi keterangan. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa. Kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua SP, teman-teman. Delta sama kayak yang Charlie, dia preposition, teman-teman. Nah, kita butuhnya conjunction. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang Bravo. Nanti kalau dibaca
Although numerous impact craters are visible on Earth, only the sixth slope crater has been conclusively linked to a mass extinction. Jadi meskipun banyak kawah hantaman, maksudnya kawah bekas hantaman meteor ya teman-teman, itu dapat terlihat di permukaan bumi, hanya kawah Cyclops saja yang telah secara pasti itu dihubungkan dengan peristiwa kepunahan massal seperti itu. Maksudnya untuk dinosaurus mungkin ya teman-teman. Dan itu tadi untuk materi conjunction atau kata hubung teman-teman ya. Jadi sekali lagi conjunction itu di dalam kalimat tidak wajib. Terutama kalau subjek predikatnya cuma satu nggak butuh conjunction ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman menemukan atau nantinya kalimatnya akan memiliki lebih dari satu subjek predikat, maka disitulah teman-teman membutuhkan yang namanya conjunction. Atau kalau teman-teman menemukan conjunction di soal, maka pastikan nanti subjek predikatnya itu muncul lebih dari satu. Seperti itu. Gitu ya. Dan teman-teman harus ingat tadi ya, conjunction itu terbagi menjadi dua. Teman-teman, ada yang fanboys, ada yang selain fanboys. Seperti itu. Dan silakan teman-teman boleh bertanya kalau ada pertanyaan ya. Boleh di-unmute atau kalau mau teman-teman tulis di chat juga nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Miss Najma, mau tanya Mister, pilihan Charlie dan Delta itu artinya apa ya? Oke, in spite of itu artinya meskipun. Sama kayak although, teman-teman. Although itu juga artinya meskipun. Ya, tapi kelas katanya beda. Sekali lagi, sama kayak because dengan because of tadi. Artinya sama-sama karena, tapi beda kelas kata, otomatis beda penggunaan. Jadi, yang Charlie in spite of itu artinya meskipun ya, Miss. Kalau except for itu bisa diartikan kecuali bagi atau kecuali untuk. Seperti itu juga preposition dianggap sebagai preposition, teman-teman. Seperti itu. Yang di soal terakhir tadi, in spite of dan except for. Ya, jadi in spite of preposisi, except for preposisi ya. Artinya in spite of itu meskipun, tapi dia preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Kalau except for itu artinya kecuali untuk, kecuali bagi gitu. Dia preposisi juga, bukan conjunction ya. Sama dengan kegunaannya apa ya, Zat? Terus posisinya ditaruh mana? Preposisi itu bisa di mana-mana, teman-teman. Dimanapun tempatnya keterangan boleh diawali oleh preposisi. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, keterangan itu atau adverb itu kelas kata yang paling tidak dibutuhkan di dalam kalimat. Ada boleh, tidak ada juga nggak apa-apa. Dan keterangan itu ada yang murni, keterangan berdiri sendiri. Contohnya yesterday, contohnya here. Itu keterangan teman-teman. Dia berdiri sendiri. Tapi ada juga keterangan yang dibuat dari preposisi. Nah, jadi intinya dimanapun ada keterangan boleh diawali, boleh pakai yang bentuknya preposition plus noun, boleh yang pakai berdiri sendiri. Intinya sesuai aja dengan tempatnya keterangan seperti itu. Gitu ya. Jadi tempatnya atau posisinya keterangan di mana? Dimanapun di dalam kalimat ada keterangan tidak apa-apa, teman-teman. Karena dia adalah bisa dibilang aksesorisnya kalimat. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi kayak tambahan-tambahan aja. Ibarat itu kalau manusia itu ya kayak gelang, kayak jam tangan gitu, teman-teman. Kita nggak pakai jam tangan ya masih hidup gitu ya. Tapi kalau subjek predikat itu udah kayak kepala sama badan gitu. Jadi kalau nggak ada salah satunya nggak jadi tubuh, nggak jadi kalimat seperti itu. Gitu ya. Iya benar itu kawah yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Betul sekali Mas. Nah, enaknya TOEFL itu kita sambil dapat ini teman-teman. Kita dapat informasi-informasi akademik. Tapi justru gara-gara itu juga vocabnya kadang tinggi-tinggi. Karena setiap hari kita pakai bahasa Inggris kan nggak ngomongin yang eh, topik yang berat-berat ya teman-teman. Kita pakai yang kebutuhan sehari-hari. Nah, kadang itu yang bikin TOEFL itu vocabnya tinggi-tinggi. Seperti itu. Contoh nih untuk bilang terjadi di sehari-hari kan kita biasanya pakai happen atau take place atau going on gitu ya. Tapi kalau di TOEFL itu biasanya pakai occur. Nah, jarang sekali di kehidupan sehari-hari kita pakai kata kerja occur untuk bilang terjadi. Seperti itu. Sir, saya masih sulit menentukan predikat. Nah, predikat itu simpel sekali, Miss. Dia dibuat dari kata kerja ya. Nah, cuman yang bisa jadi kata kerja seperti yang kita bahas di hari pertama kemarin, hanya verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb. Ataupun ada juga yang kemarin di hari pertama ada yang bertanya tentang linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya. Contohnya ada are ini, teman-teman, nomor 10 ini. Ini linking verb namanya, bukan auxiliary dia. Nah, tapi kalau yang has ini auxiliary. Been ini juga auxiliary, teman-teman. Links-nya ini adalah verb-nya. Jadi auxiliary, auxiliary verb. Seperti itu.
Intinya predikat itu kata kerja, Miss. Atau nanti boleh mereview kembali hari pertama ya, teman-teman. Karena teman-teman banyak yang baru gabung, mungkin teman-teman ada yang ketinggalan hari pertama, otomatis akan kebingungan menentukan subjek predikat. Karena itu sudah kita bahas di hari pertama kemarin. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman gabung dan ikut bab 2 pasti ada yang saya apa ya, saya memaklumi kalau teman-teman eh, bingung dengan menentukan subjek predikat. Tapi saya mohon nanti teman-teman review kembali hari pertama, catat apapun yang teman-teman pahami. Setelah itu hajar latihannya, nanti teman-teman akan merasakan, oh ternyata semudah ini loh menentukan subjek predikat itu. Seperti itu. Ini ya biasakan ya dengan latihan teman-teman supaya terbiasa. Mister boleh kasih saran, nextnya apakah bisa jawab latihannya pakai fitur polling? Nah, ini kalau nggak salah periode kemarin ada yang memberikan masukan ini juga, tapi karena saya nggak bisa. Atau nanti saya coba dulu ya, saya belajar dulu penggunaan polling ini gimana di Zoom, teman-teman. Nanti kalau saya sudah bisa, besok atau pertemuan berikutnya kita pakai polling. Jadi nggak perlu ngetik biar makin seru. Boleh, nanti coba saya pelajari Mas, karena saya belum pernah dan belum pernah lihat juga. Jadinya nggak paham atau nggak tahu caranya gitu. Sir, berarti R itu selalu predikat ya. Nah, kalau teman-teman menemukan R, entah itu yang setelahnya ada kata kerjanya atau dia berdiri sendiri seperti ini, fix itu cuma bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, itu sebenarnya R itu adalah bentuk dari verb satu verb SIS-nya be, verb satu sebenarnya. Jadi kalau be berdiri sendiri di awal sebagai auxiliary atau dia berdiri sendiri sebagai kata kerja murni, itu akan dibentuk-bentuk sesuai subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, misalnya he, she, it, itu pastinya is. Verb SIS-nya itu teman-teman. Tapi kalau misalnya subjeknya jamak, contohnya di sini creators, itu kan banyak ya. Kalau diganti jadinya they teman-teman. They are. Nah jadinya are. Jadi nggak ada they be, nggak ada. Tiba-tiba berubah pakai be nggak bisa. Jadi kalau di kalimat dia berdiri sendiri pakai are, is, atau kalau I ya pakainya am seperti itu. Jadi be-nya itu berubah-ubah. Walaupun dia nggak punya arti ya, tapi dia predikat teman-teman karena dia kata kerja. Apakah mungkin kita menjawab dengan lihat tanda-tandanya tapi nggak tahu artinya? Jawabannya mungkin sekali, Miss Fitriani. Jadi buat acuan ya, maksudnya buat motivasi juga buat teman-teman. Setiap bulan ketika saya tes, kadang saya juga nggak tahu artinya, teman-teman. Vocab yang di soal itu kadang saya nggak tahu artinya. Nah, tapi saya dari melihat letaknya, itu saya bisa tahu, oh itu kata kerja, itu predikat, seperti itu. Oh itu subjek, seperti itu. Nah, teman-teman akan memunculkan insting kayak gini ya, itu ketika teman-teman nanti sering-sering latihan. Akan sangat mudah sekali teman-teman. Terutama di structure ya. Tapi saya lihat kemarin memang di beberapa kali post test teman-teman yang sudah mengumpulkan ke saya, cuman ada beberapa yang dapat skor di atas 500. Itu pun nipis teman-teman. Kebanyakan itu di bagian strukturnya itu masih di bawah 500. Jadi bisa disimpulkan kelihatannya teman-teman memang kesulitannya di bagian structure. Jadi saya harap nanti kalau teman-teman ingin meningkatkan struktur, struktur itu sebenarnya paling gampang teman-teman ya karena tidak tahu artinya pun kita bisa menebak yang hilang apa dari posisi kalimat atau dari posisi petunjuk-petunjuknya, walaupun kita nggak tahu artinya. Nah, eh, ketika teman-teman mengetahui artinya, teman-teman akan dapat keuntungan lebih lah bisa dibilang seperti itu. Makanya vocab itu penting sekali teman-teman. Oke, karena kalau dari tahu artinya itu bisa apa ya, menambah level of confidence. Kita lebih yakin dengan jawaban kita karena diartikan nyambung gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Maaf, Mister, tadi keputus internetnya sudah bisa gabung lagi. It's okay, Miss Indah, karena belum saya absen. Setelah ini ya, saya absen, teman-teman. Putus-putus, Sir. Apakah putus-putus di semua? Sebenarnya di saya ya, teman-teman. Gini, kalau misalkan putusnya di salah satu saja atau di beberapa teman-teman, kayaknya koneksinya teman-teman. Tapi kalau misalkan di semuanya berarti koneksi saya. Tapi di layar saya nggak ada notifikasi atau ini ya. Biasanya kalau halo, cek cek. I'm sorry guys, saya reset dulu ya tadi ya. Mohon maaf saya betul. Saya reset dulu karena eh maksudnya internet saya reset, saya matikan saya takutnya teman-teman ada gangguan koneksi di semuanya. Tapi tadi saya lihat chatnya sepertinya aman ya di teman-teman yang lain ya. Hanya di beberapa saja.
Oke, semoga sudah aman. Tapi materinya sudah selesai, teman-teman. Sir, saya masih kadang bingung menentukan predikat dan subjek. Apakah karena vocab saya yang kurang? Gini, kalau misalkan teman-teman benar-benar kesulitan, maksudnya benar-benar buta, maksudnya nggak tahu nih, ketika melihat soal nggak tahu subjek predikatnya, berarti vocab ya. Tapi kalau teman-teman bisa sedikit-sedikit nih menemukan, oh itu kata kerja atau itu kata kerja atau bukan ya, atau kayaknya ini kata kerja deh. Ada kebimbangan atau minimal teman-teman ada 50-50 lah ketika melihat misalkan Ari itu kalau nggak salah dia predikat ya kalau misalnya gitu. Nah berarti itu bukan vocab, tapi teman-teman kurang apa ya, kurang praktek. Ketika teman-teman nanti sudah sering praktek, sudah memiliki modal vocab itu ya, dan vocab itu sering-sering praktek itu juga akan terbangun teman-teman. Jadi kayak beriringan, mereka nggak bisa dipisahkan. Jadi vocab itu cara memperkayanya dari latihan. Jadi teman-teman sering-sering latihan supaya vocabnya bertambah. Dan kalau dapat vocab baru ditulis ya, karena kalau nggak ditulis saya jamin akan lupa, akan hilang teman-teman. Sir, ada hacknya nggak untuk bagian structure? Nah, yang kita pelajari ini adalah hacknya, teman-teman ya. Cuman saya jabarkan atau saya rincikan menjadi 10 bab. Sebenarnya kalau teman-teman udah sering latihan, itu nanti teman-teman akan nemu, oh ini ternyata cuma satu langkah. Ini cuma satu cara. Cuman yang kita lakukan di kelas ini adalah saya jabarkan atau saya apa ya, teman-teman? Karena sama lembaga saya dikasih jatah pertemuan. Jadi harus saya bagi-bagi gitu. Nggak bisa langsung satu pertemuan untuk membahas structure. Jadi structure itu cara yang paling mudah adalah cara yang ini teman-teman. Nah mungkin itu sedikit motivasi ya buat teman-teman. Untuk mengerjakan structure TOEFL rata-rata saya hanya perlu waktu 4 menit untuk mengerjakan 40 soal teman-teman. Dengan cara yang saya kerjakan bagi teman-teman. Bahkan teman-teman yang lain pun yang kemarin saya share ya untuk testimoninya teman-teman itu yang chat-chatnya itu bukan saya minta teman-teman. Jadi mereka ada yang tes tiba-tiba ngirimin saya testimoni gitu ya atau kabar lah, kabar gembira gitu. Jadi saya screenshot buat motivasi motivasi saya juga gitu. Jadi saya juga senang kalau misalkan ada teman-teman yang mendapatkan peningkatan gitu ya atau tembus skornya, itu saya juga juga senang banget gitu. Jadi penyemangat saya bikin-bikin latihan atau bikin-bikin materi seperti itu. Nah, jadi teman-teman pun juga ngerasain yang sebelum-sebelumnya itu ya, ada peningkatan dengan cara yang saya pakai. Mereka sebelum-sebelumnya ada yang sudah belajar sendiri, ada yang juga ambil kursus di tempat lain gitu, atau dari tutor yang lain gitu. Tapi mereka bilang paling enak atau apa ya, intinya puas gitu teman-teman dengan belajar yang di sini gitu. Dengan saya maksudnya. Berarti kurang praktek ya, Mister. Betul sekali, Miss Puan. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya itu adalah tahap teman-teman dan itu yang bisa ngukur adalah teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti merasa apa, teman-teman sampaikan aja. Kalau dari yang saya rasakan, saya dulu juga ngalamin itu. Karena kalau teman-teman misalkan merasa teman-teman kesulitan menemukan subjek predikat, berarti kurang latihan di bab itu. Dan saran saya jangan ke step berikutnya dulu ya, teman-teman pahami dulu, perkuat dulu, karena itu fondasi teman-teman. Subjek predikat itu akan kita pakai dari bab 2 sampai bab 10 nanti pasti akan tetap kita pakai. Seperti itu. Karena itu bagian kalimat yang wajib ada. Sedangkan mulai bab 2 contohnya hari ini kita belajar conjunction itu kan di kalimat tidak wajib ada, teman-teman. Ada syaratnya atau kapan kita pakai conjunction itu ada gitu, ada patokannya gitu. Tapi kalau subjek predikat di kalimat wajib ada. Jadi harus dicari, maka teman-teman harus bisa menentukan subjeknya mana, predikatnya mana. Gitu ya, teman-teman ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup? Untuk hari ini belum saya absen dulu ya, teman-teman, karena ternyata banyak yang gabung juga. Maksudnya baru gabung hari ini, otomatis kan nanti ketinggalan absensi. Jadi mulai saya absen mungkin next next time ya, next chapter, teman-teman. Ada pertanyaan dari Mr. Muhammad Iqbal. Sir, bagaimana jika dalam pilihan ada conjunction lebih dari satu pilihan dalam pilihan gadanya? Nah, itu nanti materi kita hari ke-10, Mister. Memang ada soal yang kayak gitu walaupun nggak banyak ya teman-teman, ada, dan itu nanti akan kita pelajari di hari ke-10. Jadi materi lanjutan tentang conjunction, terutama conjunction selain rainbows.
Gitu ya. Kalau conjunction fanbase sama selain fanbase hari ini sudah kita selesaikan, teman-teman. Dari tempatnya kita bisa tahu kita butuh conjunction fanbase atau selain fanbase, dari koma gitu ya. Dari makna itu bisa kita tahu apakah butuhnya fanbase atau selain fanbase dari materi kita hari ini. Tapi kalau misalkan ada di pilihan ganda kok kita butuhnya conjunction selain fanboy, contohnya titik-titiknya di awal seperti ini ya teman-teman, kan sudah fix kita butuhnya, kalau kita butuh conjunction sudah dipastikan conjunction yang selain fanboy, karena fanboy nggak boleh diletakkan di awal. Nah jadi pasti kita butuhnya conjunction selain fanboy. Nah di pilihan ganda misalnya ada although, ada whether, ada because. Cara menentukan jawabannya yang bagaimana nanti itu materi kita hari ke-10. Ada memang, tapi nggak banyak ya soal seperti itu, teman-teman. Mister, apakah boleh live sebab saya ada keperluan? Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa. It's okay ya. Buat teman-teman yang tidak ada pertanyaan dan mungkin ada eh, urgensi lain, nggak apa-apa. Boleh meninggalkan lapangan upacara ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman mereview materi lewat rekaman dan menemukan kesulitan, atau ketika teman-teman mengerjakan latihan ingin konfirmasi, konsultasi lewat Japri atau di grup besar juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone.